Pak. Bangun tidur. Iya, Pak. Oke, proses rekam sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, sebelumnya nanti mungkin Pak Widi awalnya dulu ini minta maaf karena cuaca di sekitaran Pak Widi mendung biasanya jaringannya nanti agak bermasalah. Nanti ketika ada yang mulai bermasalah atau suaranya Pak Widi mulai putus-putus atau gambarnya mulai blur-blur, Pak Widi dikabari ya, maksudnya di via chat atau bagaimana supaya nanti jaringannya Pak Widi rubah. Gitu nggih? Baik, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah hadir 31 dari 40 mahasiswa. Oke. Akan Pak Widi presensi dulu. Oh, nanti aja ya, di akhir aja ya, biar enggak 2 kali kerja. Oke, Pak Widi langsung mulai aja penjelasan. Saya sebentar. Oke. Saya Pak Widi siapkan dulu. Kok teman-teman. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh, baik. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, tenang. Oke. Seluruhnya on cam dulu, saya capture untuk bukti perkuliahan. Nanti setelah itu di off kan enggak apa-apa. Mbak Kamtis di on kan dulu. Oke, Mbak Devia belum on. Saya capture ya. Silakan berganteng-ganteng, bercantik-cantik ria dulu. Oke, saya capture 1, 2, 3. Saya belum salah. Bentar, Pak. Oke. Oh iya. Tenang. Pak, pakai kerudung dulu. Bisa. Iki wis direkam sih ya, rak ngomong juga. Oke. Baik. Selanjutnya. Oke. Ini ya. Oh, masih ada yang masuk. Baik, Pak Widi lanjutkan. Silakan kalau mau di off kan dulu nggak apa-apa. Oke, ngirit kuota. Siwi telat. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, kita akan melanjutkan dari pembahasan kemarin. Untuk pembahasan yang kedua ini, kita nanti akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Tapi sebelum masuk ke situ, akan Pak Widi buka dulu. Intinya kita harus sepakat satu suara dulu, kurikulum itu sebenarnya apa. Nah, pada prinsipnya ada terjadi perubahan orientasi, terutama orientasi kurikulum, terutama pada kurikulum 2013. Pada prinsipnya dulu itu memang masih berbasis pada isi keilmuan, itu sesuai di Konsorsium Sains, Teknologi dan Seni tahun 85 sampai tahun 98. Namun itu berubah pada konsep UNESCO tahun 98 itu berbasis pada kebudayaan. Nah, pada prinsipnya di sini UNESCO itu menetapkan
dua prinsip pendidikan. Yang pertama, 4 pilar pendidikan, dan yang kedua adalah lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Nah, 4 pilar pendidikan yang pertama yaitu learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Dan yang keempat, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Nah, maksudnya learning to know itu pada prinsipnya bukan hanya untuk sebagai transfer ilmu saja. Jadi pada prinsipnya di sini learning to know itu sendiri adalah dalam suatu proses pembelajaran atau suatu proses belajar itu membiasakan peserta didik atau siswa atau mahasiswa atau apapun itu dia mencoba untuk belajar untuk mengetahui, di mana jangan hanya sebagai transfer ilmu saja, tapi kita mencobanya terus, melatih mereka untuk coba mengetahui sesuatu dengan cara mengkonstruksikan apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa menyimpulkan sesuatu, mengetahui sesuatu sesuai dengan konstruk pikirannya mereka. Dan learning to do atau belajar melakukan, pada prinsipnya di sini kita harus mengaktifkan peserta didik atau siswa di situ. Jadi tidak hanya peserta didik itu mendengarkan saja atau menerima ilmu saja, tapi posisi di situ peserta didik harus melakukan, jadi mengaktifkan peserta didik. Learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Di sini memang supaya tidak dia ketika seorang pembelajar biasanya kan rata-rata ada orang dulu itu mengatakan, wah ini kutu buku antisosial seperti itu. Jadi dengan adanya konsep learning to live together itu pada prinsipnya mereka akan dilatih melakukan sesuatu itu secara bekerja sama. Nah, harapannya nanti ketika terjun di masyarakat itu dia mampu hidup itu secara dalam kebersamaan, yang dimana di masyarakat itu jauh lebih kompleks. Jadi ya ono yang setuju, ada yang tidak, ada yang merasa paling pintar dan lain-lain. Nah, itu supaya pada prinsipnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia mampu hidup atau mampu hidup dalam kebersamaan. Nah, itu diperkuat dengan learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Nah, di situ. Jadi keempat pilar ini memang sangat berhubungan menurut si UNESCO itu sendiri. Nah, selanjutnya, sebentar. Kurikulum itu kita lihat dari berbagai terminologi dalam kurikulum oleh Robert S. Zeiss tahun 81. Nah, yang pertama ada kurikulum foundation atau asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Makanya dalam konsep tersebut, dalam terminologi tersebut itu banyak sekarang mengadopsinya, sehingga ada etnoscience atau kita pembelajaran sains itu terhadap ilmu asli dalam yang ada di masyarakat, atau biasanya sudah muncul di masyarakat. Misal orang desa atau orang-orang zaman dulu atau daerah desa pedesaan itu selalu mengatakan seperti ini. Ini selalu Pak Widi ulang-ulang sih sebenarnya. Orang yang membuat tape itu dilarang orang yang sedang menstruasi. Takutnya tapenya nanti juga ikut berwarna merah seperti orang yang sedang menstruasi. Nah, karena di situ jarembae ono demite dan itu sebenarnya bisa kita kaji secara saintifiknya.
Nah, pada prinsipnya memang dan saya kalau eh, kita tidak biasa hidup sehat ketika apa namanya mungkin yang sedang menstruasi, mungkin kalau eh, setelah ketika head itu mungkin membersihkannya ya, yo seperti dibersihkan aja pakai air tanpa eh, cuci tangan, menggunakan sabun dan lain-lain sehingga bakteri yang masih menempel di tangan terus ketika dia membuat tape kan pada prinsipnya kan dia adalah apa namanya proses fermentasi ya, proses fermentasi di mana zat padi itu diberikan apa namanya bakteri di situ sehingga terjadi penguraian menjadi uh, apa namanya protein-protein yang lebih sederhana lagi sehingga terbentuklah menjadi tape. Nah, berarti kan di situ kan bakteri yang digunakan di situ kan istilahnya diberikan medianya, media tumbuh di situ. Nah, takutnya ada bakteri-bakteri yang ketika mungkin kalau dalam yang biasa menunjukkan ciri khas warna merah itu adalah Escherichia coli. Nah, ketika dia tangannya lupa dibersihkan dengan bagus dan baik sehingga alhasil pegang uh, tapenya itu yang sedang dibuat alhasil kan bakterinya jadi tumbuh tumbuh subur di tape itu sehingga memperlihatkan tape itu seolah-olah berwarna merah padahal merahnya itu adalah uh, itu namanya berkembang biaknya si bakteri tersebut bakteri entah itu bakteri Escherichia coli atau apa tapi biasanya yang memperlihatkan ciri warna merah itu Escherichia coli seperti itu. Nah, itu adalah contoh pembelajaran etnoscience di situ. Nah, makanya itu mengadaptasi dari kurikulum foundation atau asas-asas kurikulum dengan memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat, dan kebudayaan. Mungkin ada yang apa namanya membahas kenapa kok joglo strukturnya bisa seperti itu, bisa sangat kuat seperti itu, padahal hanya disambung-sambung-sambung seperti itu, tapi dia bisa menopang uh, apa namanya genting seberat itu. Nah, itu bisa dikaji secara geometri atau bisa dikaji secara fisika itu sangat sangat bisa seperti itu. Nah, mesti orang dulu kan, wah karena nuansa magisnya. Nah, ya ya gimana ya seperti itu. Ya karena memang itu pengetahuan itu sudah ada sejak zaman dahulu, tapi memang belum belum dicoba mengkaji secara saintifiknya. Yang kedua, kurikulum construction itu membahas berbagai komponen dengan berbagai pertanyaan. Biasanya memang berangkat di mungkin 5W 1H seperti yang ada di bahasa Indonesia ya. Nah, bisa apa yang dimaksud dengan masyarakat yang baik? Kemana arah dan tujuan pendidik? Apa hakikat manusia? Bagaimana merancang kurikulum? Materi apa yang diberikan? Nah, jadi memang uh, kurikulum construction di sini itu memang pada prinsipnya membahas berbagai komponen dengan berbagai pertanyaan. Jadi memang uh, munculnya kurikulum itu memang kita benar-benar melihat melihat dari beberapa aspek uh, yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang ketiga ada kurikulum development, di mana pengembangan kurikulum itu membahas berbagai macam model pengalaman kurikulum. Dalam hal ini, siapa yang berkepentingan, guru, tenaga pendidikan, orang tua atau siswa. Nah, yang keempat ada kurikulum implementation. Nah, seberapa jauh kurikulum dilaksanakan di lapangan. Itu memang makanya kan selalu ada penilaian dan lain-lain. Nah, itu memang untuk mengukur kurikulum implementation-nya. Jadi seberapa jauh kurikulum itu dilaksanakan di lapangan. Tapi ya memang kalau di Indonesia masih masih belum merata menurut saya karena ya pada prinsipnya di Kabupaten Semarang yang di sekitar saya dulu kan pernah menjadi guru ya, di mana saya dulu juga wakil kepala sekolah di situ. Saya merasa aneh lagi
kenapa kok mutu pendidikan hanya seperti ini? Kenapa tidak ada evaluasi dan lain-lain, hanya yang di dekat-dekat dengan pusat kota saja yang apa namanya, ada pemantauan atau evaluasi terhadap kurikulum tersebut atau pelaksanaannya seperti itu. Jadi yang biasanya sepojok-pojok, ya apa ya, itu memang kembali ke mental masing-masing ya. Seperti itu. Yang kelima, kurikulum engineering. Gini kebanyakan ya. Nanti tak. Nah, di sini maksudnya adalah proses yang memfungsikan sistem kurikulum di sekolah dengan menghasilkan kurikulum. Nah, melaksanakan kurikulum dan menilai keefektifan kurikulum dan sistemnya. Nah, maksudnya di sini pada proses terlaksananya dari kurikulum, dari pertama dia merencanakan kurikulum, menghasilkan kurikulumnya bagaimana, terus melaksanakan pelaksanaan kurikulumnya bagaimana, terus evaluasi atau menilai keefektifan kurikulum tersebut beserta sistemnya itu bagaimana. Jadi memang dari kurikulum 2013 itu memang kurikulum 2013 di mana apa namanya, menitik beratkan pada proses pembelajarannya. Namun memang tidak memungkiri masing-masing satuan pendidikan itu bisa apa namanya, merubah atau bisa dikatakan bukan merubah ya, memodifikasi kurikulum tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan sekolah tersebut. Jadi memang lebih fleksibel sebenarnya. Namun kadang semua harus disamakan. Yang terpenting dalam suatu pendidikan atau suatu sekolah itu kan memang konten di dalamnya atau proses pelaksanaannya dan apa namanya, yang apa namanya, dia bisa memenuhi tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan dalam kurikulum apa tidak. Nah, kalau untuk pelaksanaannya harus memang sesuai keadaan yang ada di sekitar. Ini apa ya? Oh, ini yang mengangkat tangan kenapa? Mau tanya? Oke, Pak Widi lanjutin ya. Kalau belum ada yang nanti tenang. Kalau mau bertanya tenang. Slow. Pembahasannya masih banyak, ini masih di awal-awal. Oke, jadi istilahnya seperti ini. Sekolah yang ada di tengah kota dan yang ada di pinggiran kota pasti fasilitasnya akan berbeda. Contohnya seperti ini, pelaksanaan daring di sini. Kalau di tengah kota saya kira tidak ada masalah terhadap jaringan. Itu pun kadang ketika cuaca tertentu atau kondisi tertentu dia juga bermasalah. Apalagi yang ada di pinggiran yang dimana pemerataan pembangunan infrastruktur atau fasilitas di situ masih terbatas. Nah, di kondisi yang disebut otomatis guru dan satuan pendidikan di situ coba mencari istilahnya meramus sebuah proses pembelajaran itu bagaimana supaya bisa tersampaikan semua dengan harapan outputnya juga bisa apa namanya, menyamai atau bisa memenuhi tujuan-tujuan yang sudah diterapkan di kurikulum seperti itu. Nah, misal kalau pernah kan kemarin termasuk saya juga ikut andil alih di situ di Kabupaten Semarang aja kemarin juga sama. Kalau di tengah kota saya kira menggunakan jaringan internet dan mereka fasilitas sudah terpenuhi ya sebagian besar. Tapi kalau di daerah pinggiran mungkin sekitar Beringin terus atau kemarin itu daerah Penawangan sana, pojok perbatasan antara Indonesia, antara Kabupaten Semarang dengan Merangin Demak di sana, itu kan juga posisinya masih banyak warga yang anak-anak di sana itu untuk fasilitasnya masih kurang, sehingga kemarin saya coba berkonsultasi dengan teman-teman. Saya kan kebetulan ikut di apa namanya Satkom ya, di mana dia menggunakan HT atau berangkat pada frekuensi radio, sehingga kita pembelajarannya ya udah kita
memang tujuan kita apa namanya kegiatan sosial, silahkan yuk kita pinjamkan repeater kita, tower kita untuk pembelajaran mereka. Jadi mereka kita pinjami radionya itu untuk gurunya, terus nanti masing-masing tadi kan kita data, terus kita gunakan jaringan FM atau mungkin jaringan yang ada di HT, mereka kita pinjami fasilitas HT semua sehingga mereka tinggal mendengarkan tapi seperti mendengarkan radio seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa disamakan, yang terpenting daring juga dikatakan sebagai daring juga. Nah, memang dalam kurikulum engineeringnya di sini memang tidak bisa disamakan antara yang ada di tengah kota kecuali pembangunannya sudah merata, terus infrastrukturnya sudah merata. Sampai saat ini kita masih melihat ketimpangan di situ. Nah, tapi kita tidak boleh selalu menyalahkan saja. Kalau kita menyalahkan, saling menyalahkan, akan susah mendapat solusinya. Yang terpenting kita sebagai seorang yang berpendidikan, kita mencari solusinya di situ. Oh, ternyata teknologinya tidak hanya sebatas komputer, sebatas handphone, tapi ada teknologi lain yang sudah ada dulu sebelum ada komputer, yaitu teknologi radio gitu. Nah, kita memang harus belajar. Kalian harus bisa membuka diri terhadap teknologi, perkembangan teknologi seperti itu. Sampai saat ini masih ini. Jadi kondisi ini sampai antena tak pasang sendiri. Jadi ya memang gunanya untuk Pak Widi bisa mantau yang posisi yang ada di Gunung Merapi dan lain-lain dengan antena yang cukup tinggi di rumahnya Pak Widi. Nah itu, nah ini misal mungkin sekarang sedang digunakan pembelajaran, mungkin coba. Nah, jadi modelnya akan seperti ini. Jadi suara-suara aja kayak gini. Ini posisinya ada di Solo. Jadi sampai sini, jadi kalau kita bisa manfaatnya lumayan nyirit pulsa grup kota gratis menggunakan jaringan radio. Nah, seperti itu mungkin bisa aja nanti kalian meneliti skripsi tentang itu, boleh, nanti akan Pak Widi bantu di situ. Oke, selanjutnya. Nah, kita seperti yang kita awali tadi, kita harus sepakat dulu apa sebenarnya kurikulum itu. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu sesuai Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, pada prinsipnya dari pernyataan tersebut itu kurikulum itu merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Nah, pada prinsipnya untuk pelaksanaannya memang setiap sekolah itu pasti berbeda kok. Setiap sekolah antara kelas A dan kelas B itu biasanya sudah beda. Makanya adanya dalam pembelajaran itu ada pendekatan, ada modelnya itu apa, metodenya itu apa, itu ada. Jadi namun pelaksanaan model dan metodenya itu sudah ada rambu-rambu. Makanya dalam kita menyampaikan suatu materi itu tolong benar-benar dianalisis, dilihat materi yang kita pelajari itu sejauh mana, sampai mana, jangan sampai overload. Karena takutnya seperti ini. Peserta didik tersebut belum waktunya untuk mempelajari konsep tersebut, tapi sudah kalian sampaikan, itu sangat berbahaya. Karena apa? Itu akan bisa membuat bingung peserta didik. Nah, nanti akan diulang lagi, alhasil peserta didik itu akan menjadi bosan dan malas. Nah, menganggap IPA ini angel. Nah, padahal kalau kita sudah masuk di IPA itu sendiri, IPA itu pembelajaran yang mudah dan pasti ilmunya, dan paling yang selalu berkembang adalah biologi karena itu tentang kehidupan dan selalu ada perubahan. Dulu burung finch hanya
pemakan biji. Sekarang Vince ada macam-macam ya, ada yang dia pemakan biji, terus dia berevolusi berubah menjadi pemakan apa karena sesuai lingkungannya. Nah itu memang pembelajaran biologi itu memang selalu berkembang. Kalau fisika kayak biar nih rumusnya fisika yuk wiki wae sih. Terus kimia juga sama. Tapi yang selalu berkembang justru biologi. Dulu kita bisa mencontohkan simbiosis mutualisme antara kerbau dengan jala. Sekarang mencari kerbau dan jala itu sangat susah. Sawah rawan masalahnya. Saya ini kebunnya dari sate kebo negeri Kudus. Jadi seperti itu. Jadi kita untuk mencontohkan, karena kalau menurut amanat kurikulum, memang kita pembelajaran itu secara kontekstual sesuai dengan kehidupan yang ada di sekitar kita atau sekitar peserta studi day, sehingga konsep itu mudah untuk dipahami. Lah kita pengen mencontohkan antara kerbau dengan jala untuk simbiosis mutualisme, tapi barangnya ra ono. Kok anak-anak besok untuk kedepannya kebo iki bentuknya seperti piye tuh, terus kok bentuknya beda mbek sapi iki apa? Nah, terus kayak itu ada kebo Pak, ternyata dia awal adalah sapi. Nah, kan repot seperti itu. Nah, jadi memang perlu kita sebagai guru IPA itu sendiri memang perlu update, lihat kehidupan sekitar kita itu lebih peka, apakah yang akan kita sampaikan itu benar-benar ada apa enggak, atau minimal kalau tidak sudah susah dan contohnya hanya itu, bisa kita gunakan multimedia di situ, entah itu berupa gambar, video di YouTube atau apa. Kita kembali lagi. Nah, kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang kemampuan dan sikap serta pengalaman belajar, dan penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Nah, dari disinilah kita bisa berangkat bahwasanya memang proses pembelajarannya itu dan penilaian itu berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Jadi kita harus melihat jeli juga, makanya seorang pendidik atau seorang guru itu memang tidak semudah membalik tangan. Kalau mereka banyak masyarakat yang mengatakan, oh guru ini gampang, oh jangan salah, mereka belum tahu merasakan untuk menilai kondisi peserta didik seperti apa. Padahal yang dinilai tidak hanya 1-2 peserta didik, minimal 30, karena satu kelas rata-rata 30 ya, itu minimal, belum nanti dia mengajar berapa kelas. Nah, sehingga muncullah yang namanya KBK atau kurikulum, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebagai peserta didik. Makanya sekarang pembelajaran itu memang berangkat dari kompetensinya. Jadi kalau kita melihat tidak hanya sebagai sertifikat saja atau sebagai ijazah saja, tapi kita harus bisa menilai itu secara kompetensinya. Apakah siswa atau peserta didik tersebut dia memiliki kompetensi yang bagus. Harapannya dia akan siap dalam dunia kerja atau yang ada di masyarakat seperti itu. Entah dia menjadi wirausahawan, atau dia menjadi pegawai, atau dia menjadi seorang engineering di situ. Jadi perlu di dalamnya adalah kompetensi di situ. Oh, dia komentar apa enggak? Nah, jadi konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, dan pasti bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Makanya kadang saya bingung dengan pendidikan yang ada di Indonesia, kadang berubah-ubah, dan ubahnya itu bisa total tanpa ada evaluasi yang lebih mendalam. Kadang tergantung, kalau menurut saya pribadi tergantung menteri pendidikannya itu dia berbasis pendidikannya ke arah mana, apakah ke arah Amerika atau ke arah Australia atau mungkin ke arah Finlandia. Tapi kalau secara Finlandia jarang Pak Widi melihat, belum ada. Biasanya kalau nggak mencontohkan Amerika, Australia. Nah, seperti itu. Nah, dalam arti sempit,
kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru. Jadi pada prinsipnya kurikulum kalau kita lihat dalam arti sempit itu hanya sebagai kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru. Padahal kalau kita bisa melihat dalam arti luas, yaitu lebih menekankan pada pengalaman peserta didiknya. Nah, kadang yang saya melihat apa namanya uh, dulu rekan-rekan guru itu hanya sebatas mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan guru. Jadi ya memang dalam kurikulum biasanya kalau ada kurikulum itu berubah atau Permendiknas kayak gitu dilampirkan di dalamnya pasti dilampirkan silabusnya. Yaitu Pak mereka hanya fokus pada mata pelajaran apa dan bahan ajar apa saja yang harus disampaikan guru. Padahal kalau kita bisa melihat secara arti luasnya itu lebih menekankan pada pengalaman si peserta didik itu. Jadi apa namanya konsep-konsep yang sudah kita pelajari ada fisika dasar, kimia dasar, biologi umum itu sebagai modal awal kita sebagai pengetahuan kita. Nah, tinggal kita bagus pintar-pintar ini meramu itu supaya bisa memberikan pengalaman yang berarti pada peserta didik seperti itu. Nah, kurikulum dipandang sebagai tujuan. Nah, menurut Maurice Johnson itu membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Nah, interaksi siswa dengan lingkungan itu disebut dengan pengajaran, sedangkan rentetan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan tujuan itu disebut dengan kurikulum. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Ya. Hanya kalau sebatas siswa itu berinteraksi dengan lingkungan belajar atau lain-lain, itu baru hanya sebatas pengajaran saja. Namun kalau dia bisa mencapai hasil pengajaran itu yang sesuai yang diharapkan pada tujuan, itu berarti dia sudah melaksanakan suatu kurikulum pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya itu? Makanya ada evaluasi. Oleh karena itu sebenarnya ujian menurut saya pribadi ujian nasional itu perlu ada, cuman dia tidak sebagai tolak ukur kelulusan, tapi untuk melihat kompetensi yang sudah mereka pelajari, apakah sudah sesuai dengan tujuannya apa belum, sudah mencapai tujuannya sudah belum, apakah dia sudah memiliki kompetensi itu apa belum. Misalnya seperti ini, peserta A karena ini ujian nasional itu sudah dihapuskan ya tanpa harus ada evaluasi di belakang, karena pada kenyataannya di lapangan itu karena masing-masing sekolah memiliki gengsi masing-masing sehingga nilainya di up semua, di mark up semua, hasilnya nilainya loro jadi pitu, hasilnya telu jadi walu, sehingga kan itu kan tidak bisa menjamin anak itu sebenarnya memiliki kompetensi apa enggak sih sebenarnya. Nah, dengan adanya ujian itu kita bisa melihat, oh ternyata si A itu nilainya di ujian ini hanya 3 seperti itu. Padahal dia dikatakan punya kompetensi paling tidak pengen bekerja di Nasmoko misal seperti itu. Dia harus memiliki 7 kompetensi, tapi dia baru lulus 3 kompetensi. Kira-kira apakah dunia kerja mau menerima? Nah, seperti itu yang alhasil akan istilahnya bobrok lah nanti dunia kerja ataupun di pengalaman yang ada di lapangan. Karena apa? Lulusan-lulusan tersebut tidak bisa terukur kompetensinya secara jujur seperti itu dengan adanya ujian. Kalau kita harus memang jadi membuat soal ujian pun juga tidak sembarangan asal copy paste, harus memperhatikan di situ tujuan pembelajarannya apa. Jadi soalnya ya tentang tujuan pembelajaran itu. Tujuan pembelajarannya peserta didik bisa membuat tempe, berarti soalnya adalah kalau itu tipikal HOTS berarti apa? Proses pembuatan tempe, terus atau reaksi apa namanya reaksi-reaksi yang terjadi atau mungkin proses mikrobiologi yang yang ada di
pembuatan tempe kalau dia pengen masuk di teknologi pangan seperti itu. Dengan adanya ternyata dia bisa menjawab soal itu, berarti dia memiliki kompetensi itu sebenarnya. Ya udah berarti bisa dikatakan anak itu memiliki kompetensi. Tapi kalau seandainya modelnya seperti saat ini, saya tidak tahu untuk kedepannya Indonesia akan seperti apa. Karena memang sudah dibiasakan anak itu sekolah itu dengan mudahnya memarkup nilai. Harusnya ya wes nilainya apa adanya, jadi kita tahu anak itu dia memiliki kompetensi apa saja. Masa dia benar-benar memiliki kompetensi, nilainya benar-benar dia memiliki nilai 8, 9, tapi kalah dengan yang nilainya 2 tiba-tiba menjadi 8, nah, jadi seimbang. Padahal yang 8, 9 itu dia benar-benar memiliki kompetensi. Yang markup-nya ini dia memiliki kompetensi. Nah, disitulah itu yang membuat kita sedih juga, miris juga. Wah, nanti terus seperti apa nanti, jangan-jangan apa namanya, penjina kok penjina, apa namanya, orang yang bekerja di BPOM nanti dia tidak memiliki, misal ya ini ya, dia tidak memiliki kompetensi tertentu karena sudah terbiasa di markup nilainya seperti, harusnya dia uh, tidak belum paham terhadap konsep tersebut karena di markup, atau orang melihat ijazah dia atau apa namanya penilaian dia, dia memahami ahli dalam karena dia memiliki kompetensi tersebut, padahal dia tidak memiliki. Itu diperparah apa namanya karena dia memiliki saudara di tempat A, sehingga walaupun dia tidak memiliki kompetensi, terus nilainya sudah di markup karena dia memiliki saudara, otomatis dia diterima di suatu tempat pekerjaan. Nah, itu yang jauh lebih berbahaya di situ. Oke, jadi itu memang konsep dari kurikulum. Adik baru masuk. Selanjutnya menurut McDonald, salah ini Pak Indonesia. Sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem. Yang pertama, mengajar, belajar, pengajaran, dan kurikulum. Mengajar di sini kegiatan profesional guru, belajar upaya siswa sebagai respon, pengajaran itu interaksi belajar mengajar, kurikulum merencana sebagai pedoman. Nah, menurut Booth, Biokem, itu kurikulum dibedakan dua. Yang pertama sebagai rencana tertulis dan kurikulum fungsional. Menurut Tata, itu perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cakupan. Kurikulum itu isinya adalah tujuan umum atau akhir, isi dan metode yang lebih luas. Dengan pengajaran itu tujuan khusus, dekat, dan lebih sempit. Jadi kurikulum pada prinsipnya seperti tadi, rambu-rambu saja, tinggal pengajarannya masing-masing lembaga pendidikan itu pasti berbeda. Kurikulum sebagai bidang studi. Nah, di sini merupakan dari teori-teori kurikulum, hasil pengajian dan pengembangan para ahli kurikulum. Nah, menurut Zes, itu kurikulum sebagai bidang studi mencakup batasan, jarak, cakupan, subjek atau subjek maternya. Nah, yang kedua yaitu sebagai prosedur pengembangan dan praktek. Itu menurut dari si Zes-nya. Dengan menurut dari Biokem, itu teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Jadi itu memang kurikulum itu pada prinsipnya dia menjadi satu rangkaian, tidak bisa terpisah. Dari mulai perencanaan pembelajarannya itu bagaimana, penyusunan pembelajaran, terus pelaksanaannya bagaimana, terus cara pembelajarannya itu bagaimana, terus nanti evaluasinya itu bagaimana, dan hasil dari evaluasi itu bagaimana. Jadi kalau kita ringkas itu
Artinya cakupan bidang studi, ada konsep kurikulum, penentu, penggunaan, pengembangan. Ini bisa kalian baca, sudah saya share ya. Oke, maaf Pak Widya, agak masih sedikit ngantuk, tapi tetap semangat. Kurikulum itu mengindikasi rencana untuk mendidik siswa. Yang merupakan bagian dari ruang lingkup kajian kurikulum dan berisikan komponen-komponen kurikulum. Nah, identifikasi ruang lingkup kajian merupakan di sini itu merupakan substansi soal subjek matter dalam bidang kurikulum. Berbagai proses yang terdapat dalam kurikulum seperti pengembangan kurikulum dan perubahan kurikulum ini sumbernya ZES tahun 76 di halaman 3. Nah, jadi kalau kita melihat ya, kurikulum as program of studies di situ. Yang kedua, kurikulum as course content. Yang ketiga, kurikulum as planned learning experience. Yang keempat, kurikulum as experience had under the auspice of the school. Yang kelima, kurikulum as structured series of intended learning outcomes. Dan yang keenam, kurikulum as written plan for action. Jadi pada prinsipnya memang dari ini sudah Pak Widi terjemahkan di awal tadi. ZES juga tahun 76 halaman 7 sampai 11 di situ. Jadi pada prinsipnya memang kurikulum itu sebuah program, sebuah perencanaan, sebuah proses pembelajaran, sebuah proses penilaian evaluasi, sebuah proses kegiatan pembelajaran di situ yang mereka diramu menjadi satu sehingga kita tahu apakah dia bisa mencapai suatu tujuan yang ingin diraih dalam suatu proses pendidikan atau proses pembelajaran. Menurut Hilda Taba tahun 1962, dilema tentang definisi kurikulum itu terjadi karena tidak dapat meletakkan posisi antara dua kutub itu. Yang pertama, kurikulum dan pembelajaran. Intinya ya tadi yang sudah Pak Widi jalan, kurikulum itu masih secara umum, sedangkan pembelajaran itu sudah lebih spesifik. Kadang dicampur adukan atau malah justru dibolak-balikkan. Nah, kondisi seperti itu yang membuat kurikulum itu terjadilah beda pendapat tentang definisi kurikulum itu sebenarnya apa. Karena kurikulum itu ya pada prinsipnya dia sebagai batas atau rambu-rambu. Kalau rambu-rambu berarti dia masih sifatnya adalah masih umum. Tapi kalau sudah mulai spesifik dari cara pembelajarannya, proses pembelajarannya, alat evaluasinya apa saja, itu disebut sudah masuk dalam proses pembelajaran, bukan lagi di kurikulum, atau pembelajaran itu bagian dari kurikulum intinya seperti itu. Nah, kurikulum itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, dokumen berupa kurikulum plan atau serangkaian mata pelajaran, silabus, program kegiatan atau RPP seperti itu. Sekarang RPP ya itulah kembali ke tak minum sebentar. Kita kembali ke harusnya memang pendidikan itu tidak bisa dibuat main-main karena dia sebagai dasar. Bahkan Jepang ketika dibom kemarin Hiroshima dan Nagasaki, yang mereka tanyakan adalah gurunya itu masih berapa di situ. Karena apa? Itu sebagai dasar kita untuk membangun suatu negara atau suatu bangsa di situ. Sehingga dia harus, yang megang pendidikan itu harusnya dia betul-betul paham pendidikan di situ. Administrasi memang kalau bisa diminimalkan karena kita memang terlalu banyak untuk administrasinya. Tapi seperti RPP itu pada prinsipnya dia adalah, kalau dalam kita
membuat film, dia ada skenario-nya, walaupun nanti ketika pelaksanaan pembuatan film itu kan pasti ada improvisasi si artis itu ya. Nah itu sama. Jadi pembelajaran itu seperti skenario awalnya itu adalah RPP, gambaran besarnya itu angan-angan kita itu pembelajarannya itu bentuknya seperti apa kita ringkas dalam sebuah RPP atau rencana apa namanya pembelajaran di situ ya. Nah jadi dengan adanya rancangan tersebut supaya kita harapannya kita tidak overload dalam kita menjelaskan dan kita tidak kurang dalam kita menjelaskan. Walaupun nanti ketika di lapangan ternyata wah sudah tak rencana seperti ini terjadi ada kendala, nah itu terjadilah yang namanya improvisasi. Tapi RPP itu sebenarnya itu sangat-sangat penting. Takutnya kan apa nanti akan terjadi loss control si guru itu karena mungkin dulu IPK-nya 4 saking pinternya sehingga semua materinya dikeluarkan semua terus dijelaskan semua cah SD, cah SMP langsung diajari apa namanya reaksi-reaksi yang ora karuan ya mereka akan pusing. Anak-anak SD SMP wis diajari tentang logaritma fisika kan itu uh, kacau lah nanti akan pembelajarannya. Dengan adanya RPP itu berarti kan ada perencanaan di pembelajarannya itu dari mulai apa namanya awalannya bagaimana, terus tujuannya apa saja, proses pembelajarannya bagaimana, terus nanti langkah-langkah pembelajarannya apa, metodenya menggunakan apa, medianya berupa apa, terus sudah disiapkan apa belum. Jadi istilahnya di situ skenario-nya itu sudah siap, baru pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Urusan ketika di lapangan itu ada perubahan atau ada improvisasi itu urusan lain. Tapi paling tidak koridor yang ada di tengah apa garis besar pembelajaran itu sudah ada di situ. Yang kedua, kurikulum berupa kegiatan nyata atau actual kurikulum. Di situ terdapat proses pembelajaran, proses evaluasi, dan penciptaan suasana pembelajaran. Nah, dari kegiatan nyata kurikulum ini itu direncanakan pada program kegiatan pembelajaran. Nah, kalau program kegiatan pembelajaran RPP ini itu berangkat dari silabus dan serangkaian mata pelajaran yang ada di kurikulum plan-nya di situ. Nah, sehingga tidak mudah. Jadi kita memang harus banyak belajar dan harus banyak pengalaman di situ. Apalagi pengalaman mengajar itu tidak sesederhana kita membuat tempe, kita membuat rumah seperti itu. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Ya contoh kita pembelajaran daring di era saat ini. Ya karena PDW, wah daring itu tak pastel ini bla 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 bla. Ternyata jaringannya putus, listriknya mati, bingung gitu. Nah, jadi prosesnya itu saling terkait antara kurikulum dia itu sebagai dokumen dan kurikulum sebagai kegiatan nyata. Yang selanjutnya kedudukan kurikulum. Nah, nanti kita baru akan masuk komponen-komponen kurikulum. Jadi masih banyak sebagai dasar. Nah, Pak Widi memang biasa sih ya. Malah justru konten intinya pembelajaran suatu pembelajaran hari H itu biasanya tak kasihkan belakang. Yang pertama kita satukan pemikiran dulu apa kurikulum. Nah, baru kita mempelajari seperti komponen-komponen kurikulum itu apa. Yang selanjutnya itu kedudukan kurikulum. Secara singkat, posisi kurikulum dapat disimpulkan menjadi 3. Kurikulum sebagai konstruk, kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkenaan dengan pendidikan, dan kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu memang setiap kurikulum yang ada di suatu negara itu harus berkaitan dengan cita-cita yang akan diharapkan bangsa ke depannya itu nanti akan seperti apa. Dan seperti itu. Saya no comment dulu lah untuk proses
Kadang sekarang 4.0 belum terlaksana dengan baik, hawanya pengen endang melangkah ke 5.0. Infrastruktur jaringan aja kita udan sithik ngono iki wis kacau lah media untuk 5.0-nya. Lanjutnya itu kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajar di Agnes baru masuk. Kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Beberapa pihak yang dimaksud antara lain guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku ajar. Tapi biasanya sekarang penulis buku ajar itu lebih, kalau saya pribadi memang lebih mengena ke modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran itu apa? Jadi, dan siapa yang menyusunnya itu adalah guru. Karena yang tahu betul-betul pengen rencana pembelajarannya seperti apa itu kan guru. Dan tahu anak yang mereka ajar itu kan guru. Jadi memang buku-buku cetak dan yang lain-lain itu justru sebagai referensi aja. Tapi yang akan diajarkan untuk yang digunakan untuk pembelajaran itu malah justru modul pembelajaran menurut saya. Karena apa, yang tahu semua kondisi yang ada di kelas dan sekolah tersebut adalah guru dan pihak-pihak sekolah saja. Nah, tapi kadang yang memang dunia bisnisnya piye ya, ada yang saya sayangkan mengkomersialkan komersialisasi pendidikan, jadi memanfaatkan pendidikan itu sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Jadi harus kontrak dengan penerbit apa, jadi itu mau belajar seperti apa. Saya dari dulu bukuku masih kempling-kempling. Karena apa? Bukunya yang saya gunakan, buku cetak itu dari sekolahan atau saya beli sendiri, itu saya gunakan sebagai referensi saya. Dan saya ketika pembelajaran dulu waktu guru itu saya menggunakan modul yang saya buat sendiri. Ya, ini kita lihat modulnya seperti ini kita bagikan aja atau nanti kita sekali terus sampai di fotokopi mereka biar iuran sendiri tidak apa-apa. Jadi kondisinya seperti itu, tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang. Kadang kalau kita belajar berangkat dari sebuah buku paket atau buku cetak yang sudah dicetak suatu perusahaan atau suatu percetakan, itu biasanya kadang tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita inginkan. Makanya seorang pendidik itu diberikan skill, dia membuat media itu bagaimana, membuat modul itu bagaimana, membuat grafis itu bagaimana. Sekarang di IAIN ada sinematografi, membuat video pembelajaran itu bagaimana. Jadi dengan adanya skill-skill tersebut, harapannya dia akan memberikan warna baru dalam pendidikannya. Jauh lebih efektif. Tak aku itu jauh lebih efektif kalau kita pembelajaran sesuai dengan keinginan kita dan yang tahu terhadap yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, kondisinya seperti itu, ya kita harus menyusun. Ya memang agak repot, tapi saya yakin harusnya liburan semester itu tidak gurunya ya nggak libur juga. Yang libur ya pas tadi dia supaya dia sedikit refreshing, tapi kadang kita diberikan tugas untuk mengamati apa, mungkin biasanya bahasa Indonesia ya, menulis pengalaman selama liburan atau bagaimana. Nah, guru di samping itu dia harus mempersiapkan perangkatnya bagaimana, terus bahan ajarnya itu bagaimana. Jadi ketika pembelajaran itu semua sudah siap. Contoh seperti Pak Widi, karena kenapa kok Pak Widi membuat slide langsung banyak itu? Ya karena dari dulu terbiasa, jadi semua tak susun semua dulu. Ini baru tidak ada seperempatnya, itu masih banyak lagi. Ada beberapa slide yang belum tak share. Nah, jadi ketika besok pembelajaran itu tinggal, kemarin saya baca buku ada ilmu baru tak masukkan. Kemarin ada ilmu baru tak masukkan. Jadi ada penambahan analisis materi yang akan kita share terhadap studi atau mahasiswa itu jauh lebih lengkap nantinya. Harapannya seperti itu.
Ya, tapi ya kadang ya guru ya kadang ono malesnya juga, dosen ya kadang ono malesnya juga. Tapi kita harus bisa memerangi. Makanya perang dengan penjajah itu lebih mudah daripada kita memerangi diri sendiri. Fungsi aktivitas fungsi dan efektivitas kurikulum ya. Fungsi kurikulum yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru, kepala masyarakat dan penulis buku ajar. Nah, efektivitas kurikulum di sini efektivitas sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap hal lain. Kurikulum dikatakan efektif jika berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru. Nah, membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar sesuai kebutuhannya dan memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Makanya kadang saya aneh dengan kebijakan yang baru-baru ini bahwasanya mahasiswa yang lulusan non kependidikan itu bisa menjadi guru. Yang penting ikut UT atau itu dia kuliah lagi, tapi yang terpenting dia jadi guru. Tidak semudah itu sebenarnya. Oke, ilmunya jauh lebih kaya mahasiswa-mahasiswa yang lulusan ilmu murni. Pasti konsepnya jauh lebih bagus. Tapi proses pembelajaran tentang pendidikan, mereka sebenarnya belum memiliki pengalaman di hal itu. Makanya butuh proses. Harusnya memang yang diutamakan adalah lulusan-lulusan dari kependidikan yang menjadi seorang guru. Tapi kenyataan di lapangan, nah itu yang kadang nggak bisa habis pikir. Coba kalian survei aja sendiri besok ketika PPL. Mereka lulusan apa, Ada yang lulusan apa namanya perbankan, ekonomi, dia menjadi guru selama karena mungkin saudaranya menjadi kepala sekolah di situ sehingga dia diangkat menjadi guru, terus ketika pembelajaran baru dia kuliah lagi, kacau nanti akan. Nah, kita barulah masuk di komponen-komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum itu ada 6. Yang pertama ada tujuan, isi, struktur program, organisasi, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Nah, sebagai sebuah sistem berbagai komponen kurikulum memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Maksudnya, nah, ini. Komponen tujuan, isinya ya tentang tujuan pendidikan nasional itu tentang apa, tujuan institusional dari suatu lembaga pendidikan itu bagaimana, tujuan kurikulum yaitu tujuan yang ingin dicapai pada bidang studi tertentu itu bagaimana, tujuan instruksional atau tujuan yang ingin dicapai pada tingkatan tataran pengajaran itu bagaimana. Nah, isi dari komponen tujuan. Dan isi dari komponen isi dari suatu materi yang ingin dikuasai dari setiap bidang studi. Ya berarti bidang studinya IPA ya isinya aja tentang IPS. Walaupun kita bisa mengkaitkan antara IPA dengan pembelajaran IPS. Misal IPA di situ kan ada ilmu kebumian, geologi, itu bisa kita kolaborasikan dengan pembelajaran geografi di situ, karena memang terkait seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan penghijauan dan lain-lain itu kan setnya IPA, tapi memang diajarkan di IPS seperti itu. Komponen organisasi dan strategi terdapat struktur horizontal dan vertikal. Separated subject matter, pemisahan mata pelajaran, correlated curriculum, penyinggungan antara mata pelajaran, integrated curriculum, pemaduan beberapa bahan dari beberapa mata pelajaran. Nah, tiga ini kita perhatikan di situ komponen-komponen organisasi dan strateginya. Makanya tadi dulu saya istilahnya geng lah. Ada guru matematika, guru bahasa Jawa, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, BK, olahraga. Nah, di situ kita geng, yang memang kita dari sebelum kita menjadi guru di situ kita sering kumpul bareng, terus alhamdulillah kita bisa jadi guru di situ bersama-sama, dan kemarin keluar sama-sama juga, keluar bareng semua. Nah, di situ
kita sudah membiasakan. Jadi saya sendiri di IPA kadang hari Senin itu apa namanya membuat laporan, kalau ada laporan atau presentasi atau pengajarannya itu menggunakan bahasa Indonesia, Senin Selasa, Rabu menggunakan bahasa Inggris, Kamis Jumat menggunakan bahasa Jawa. Jadi Kamis Jumat bahasa Jawa, Sabtu kembali ke bahasa Indonesia lagi. Jadi kondisinya seperti itu. Mengkombinasikan supaya mereka juga tidak bosan aja, dan kita mencoba melatih mereka juga dengan dari segi bahasa, terus segi olahraga, sistem gerak, pembahasan sistem gerak. Nah, saya ambilkan foto-fotonya teman saya menjadi guru itu sedang melatih pengajaran yang ada di sekolah tersebut kan. Saya kan kemana-mana selalu bawa kamera, harapannya itu ketika ada fenomena-fenomena langka atau mungkin yang bisa saya gunakan untuk sebagai media belajar, itu saya ambil fotonya sehingga saya bisa menjalani ini loh, contoh nama dunia Pak Wisnu, contoh ini loh Pak Wisnu ketika dia berjalan seperti ini. Nah, mana saja yang otot yang bekerja di situ, yang apa namanya kontraksi itu yang mana, yang relaksasi coba yang mana, coba yuk kelompok 1 dilihat dari kakinya Pak Wisnu, yuk kelompok kedua dilihat dari tangannya Pak Wisnu, yuk kelompok ketiga dilihat dari tubuhnya Pak Wisnu, ayo dilihat otot-otot mana saja yang terjadi kontraksi, mana yang terjadi relaksasi. Ada toh jika adanya apa namanya sistem gerak. Nah, supaya mereka juga merasa sayang dengan guru yang lain, makanya kita contohkan aja guru yang ada di sekitar kita aja. Jangan yang terlalu luas-luas dulu, yang di kita dulu supaya mereka juga mencintai guru-guru yang ada di sekitarnya. Supaya, jadi gitu loh. Nah, dengan sekarang kalian tahu toh kenapa Pak Wisnu itu kalau sebelum pembelajaran itu dia harus mengajak peserta didiknya itu kalian itu untuk pemanasan dulu supaya apa, otot-otot kita itu semua bisa lemas dan lentur, baru supaya tidak pegal. Nah, pegal-pegal itu kenapa sih terjadi pegal-pegal? Nah, itu kita ajarkan dalam secara konsep sainsnya. Ternyata ototnya terlalu kaku dan kandungan oksigen yang ada di otot tersebut kurang, sehingga asupan oksigen itu terserah, sehingga badan kita merasa pegal-pegal. Makanya kalau olahraga itu perlu pemanasan. Nah, caranya itu seperti itu. Tapi kadang guru nggak mau repot masalahnya. Selanjutnya ya tentang ini kurikulum itu mengandung yang pertama tujuan mendasar, kedua materi. Jadi ini keterangan dari sini Pak Widi berangkatnya dari ada Al-Fatih 1953, terus region kurikulum yang tersembunyi yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentransformasikan standar moral. Makanya dalam nanti kalian terutama pembelajaran di sekolah-sekolah MTS ya itu kan ada moral tentang keislaman, tentang religius, dan seperti itu kalian harus bisa mengkombinasikan di dalamnya, karena di situ ada pembelajaran yang tersembunyi yang sekalian istilahnya apa namanya, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi ada suatu nilai yang harus ditanamkan di sisi lain dari pembelajaran kita. Nah, kalau di anatomi kan yang memang seperti ini. Jadi semua terhubung, materi, tujuan, proses materi harus berangkat dari tujuan. Nah, tapi isinya juga berhubungan dengan tujuan. Nah, sehingga dengan adanya materi ini butuh proses. Jadi semua itu tergantung tinggal kalian menggunakan pola yang seperti apa. Tujuan, materi, terus proses yang baru evaluasi sesuai dengan tujuan apa enggak. Nah, seperti itu modelnya. Waktunya masih ada ya. Oke. Nah, pengembangan tujuan di sini akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Nah, tujuan itu dirumuskan berdasarkan perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi
masyarakat. Yang kedua, pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara atau tujuan pendidikan nasional. Ya, memang harusnya seperti itu, karena rata-rata kalau pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara itu diwujudkan dalam perwujudan apa namanya karakter kebangsaan, percaya diri, rela menolong, peduli lingkungan. Nah, itu karakter, silakan nanti kalian baca, harusnya kalian sudah tahu. Nah ini, jadi tujuan akhir di sini, goals adalah tujuan yang diharapkan dicapai setelah melalui satu periode pembelajaran. Dan objektif adalah tujuan yang dicapai setelah melalui satu unit pembelajaran. Jadi tujuan akhirnya itu apa? Jadi tujuan akhir itu memang terdiri dari tujuan pertama dia lolos apa enggak, tujuan kedua lolos apa enggak, tujuan pembelajaran kita lolos. Dengan adanya tujuan akhirnya itu bagaimana? Nah, harapannya ini bisa diwujudkan tujuan melihat atau menilai dari tujuan akhir itu dengan ujian akhir. Artinya sebenarnya ujian nasional itu penting sebenarnya, tapi ya itu jangan sebagai apa namanya standar kelulusan selama 3 tahun pembelajaran. Kok ya standar kelulusannya hanya ditentukan dalam 3 hari, jadi nggak bagus. Tapi kalau itu sebagai melihat goals atau tujuan akhir suatu pembelajaran selama 3 tahun, itu sangat bagus menurut saya. Nah, jadi ini saya kira akan saya apa namanya jelaskan di minggu depan. Jadi pada prinsipnya memang kurikulum itu tidak sesederhana itu kita melihat, tapi juga jangan kita mempersulit diri dalam menentukan kurikulum atau menerjemahkan kurikulum. Jadi memang dikatakan penting, ya memang itu adalah rambu-rambu. Ketika kalian jalan di jalan, kalau tidak ada rambu-rambu pasti akan terjadi kecelakaan, terjadi masalah yang ada di jalan. Dengan adanya rambu-rambu, ada aturan lalu lintas, sehingga kita berjalan menggunakan kendaraan di jalan itu menjadi tertib, lancar, dan bagus. Coba kita lihat, kita sudah tertib, terus ada yang tidak tertib, kira-kira yang terjadi akan apa? Celaka kan? Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Oke, ini jam 8.23. Oke, kita selesainya jam 8.40 ya? Iya, Pak. Oke, baik. Coba berarti masih ada ada 16 menit ya, 15 menit lah. Ada 15 menit, Pak Widi pengen tahu. Silahkan sebagai tolak ukurnya Pak Widi, coba saya pengen tahu menurut kalian kan berarti ada di lintas generasi ya, antara kurikulum antara KBK, KBK, KTSP, terus apa kurikulum 2013 ya, kalian mengalami semua ya. Jadi saya pengen tahu dong, coba apa yang kalian rasakan ketika dulu pembelajaran, mungkin pembelajaran yang ada di SMP, pembelajaran di SD, SMP, dan SMA. Itu kan kalian kurikulumnya berbeda semua itu, berada di angkatan kalian. Nah, coba Pak Widi ceritakan dong, tolong diketikkan, kalian cerita dulu pembelajaran di SD itu seperti apa, pembelajaran di SMP itu seperti apa, pembelajaran di SMA itu apa. Satu lembar aja di Word, diketikkan di Word, nanti tolong dikirimkan via email ya, seperti itu ya. Nanti tak buatkan linknya atau buatkan emailnya seperti apa, tolong nanti dikirimkan. Jangan lupa diberi nama, identitas, NIM, kelas, terus mata kuliahnya apa, seperti itu ya. Oke. Sebelum Pak Widi akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Pak Widi minta izin minum kopi dulu. Pak Iza dulu, Sadia, gimana, mau tanya apa? Loh,
Langsung. Pak Izatul. Ya, Pak. Mau Bentar, tanya Pak. apa tadi? Resen. Tanyakan apa? Pak, itu dikumpulkan dalam bentuk PDF apa Word biasa? Lebih aman PDF aja supaya kalau Word takutnya nanti formatnya berubah, tiwas kalian hias-hias sesuai kepribadian kalian. Pak Widi malah senang nonton kalian ngetik terus habis itu kalian hias-hias sesuai dengan kepribadian warnanya apa tulisannya warna-warni kayak gitu. Pak Widi suka, terserah. Yang penting nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF supaya tidak formatnya tidak berubah. Itu ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada yang lain yang sebelum Pak Widi. Rahma Cika. Pak tadi tugasnya, oh loh, Pak tadi tugasnya apa Pak? Diulangi, tadi sinyal saya putus-putus. Oke, Rahma Cika, sudah bisa mendengarkan Pak Widi? Rahma Cika. Bisa, Pak. Oke, baik. Tugasnya tadi tolong Pak Widi diberi, kalian cerita dulu pembelajaran ketika SD seperti apa, pembelajaran ketika SMP itu seperti apa, pembelajaran ketika SMA itu seperti apa. Kalau mungkin ada yang ikut program kesetaraan ya, ketika kesetaraan paket A, paket B, paket C itu seperti apa, tolong Pak Widi diceritakan seperti itu. Terus nanti diketik dalam Word satu lembar aja, nggak usah banyak-banyak, dikasih identitas, terus nanti dikirim berupa PDF ya, jangan Word ya, supaya formatnya tidak berubah. Gitu, Mbak Rahmacika. Pak, mau tanya Pak. Oh ya, Mas Reza. Itu kan SD, SMP, SMA ya Pak. Itu Mm-mm. ada ketentuan mata pelajarannya apa gitu Pak. Sama itu Pak, menjelaskan contohnya itu kalau waktu SMP gurunya itu menggunakan metode ceramah. Jadi itu guru menjelaskan, setelah itu memberikan soal PR di rumah gitu Pak. Iya, jadi ya, pokoknya proses pembelajaran yang kamu alami ketika SD, SMP, SMA itu bagaimana? Terus nanti uh, ada perbedaan nggak antara ketiga pembelajaran tersebut? Jadi ya kalau mata pelajarannya apa ya penjelasan tentang keipaan lah biar kita bisa tahu oh ternyata pembelajaran IPA ketika SD itu seperti apa, SMP itu seperti apa, SMA seperti apa. Nah, besok ketika pembelajaran selanjutnya Pak Widi akan jelaskan oh nanti mana yang tak lihat pengalamannya yang mana nanti kita kaji bareng-bareng. Nah, jadi contohnya pembelajaran itu seperti ini. Gitu Mas Reza. Oh, iya Pak. Berarti untuk lingkup IPA aja ya Pak. Iya iya Lika, IPA aja IPA aja. Oke, makasih Pak. Iya sama-sama. Ya ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum Pak Widi akhiri Ben Bapak ngirit kuota kalian lumayan lah seberapa jam karena memang karena ini fundamental ya jadi Pak Widi harus menjelaskan nanti setelah kita melihat nanti hasil ini kan juga termasuk penilaian Pak Widi kalian bercerita kalian pengen menjelaskan itu kan bentuk suatu aktualisasi diri ya jadi di situ nanti Pak Widi mungkin oh ada rada kurang-kurang nanti di situ nanti Pak Widi pengen melatih kalian yuk coba berkomunikasi dengan cara presentasi apa namanya supaya melatih public speakingnya kalian itu bagaimana ya gimana ada yang ingin ditanyakan fix ya kalau Mungkin tidak ada yang sudah Pak. oke tugas ini ada Mbak Rika Veronica tugasnya kapan dikumpulkan Pak ya seperti biasa Pak Widi waktunya seminggu berarti maksimal Senin minggu depan jam 23.59 oh ya rata lupa mata kuliah Pak Widi Pak Widi kan mesti jadwalnya kalau mengumpulkan tugas kan seperti itu gitu ya hari Senin jam 23.59 oke kalau memang belum ada pertanyaan ya sama-sama Mbak Rika Veronica yang belum kalau masih belum ada pertanyaan Pak Widi akhiri oke sebelum itu nanti bagi yang tadi mungkin jaringannya kurang bagus nanti akan Pak Widi share melalui YouTube silahkan kalian akses di YouTube-nya nanti linknya akan Pak Widi share. Mungkin Pak Widi kirimnya nanti agak siangan ya, mungkin
apa namanya, linknya tak bagi, ya nanti selesainya mungkin kalau cepat ya sore bisa tak share, kalau nggak lemot-lemot mungkin biasanya Pak Widi nanti ngirimnya via ke YouTube-nya agak malam supaya jaringannya stabil. Gitu ya Pak Widi. Akhiri, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir tadi 39, ada yang tidak hadir 1, kita ya. Semangat ya. Silakan lanjutkan agenda yang selanjutnya.